Fadila. Saya Hajarawati. Saya Salwa Sahrani. Mirnawati. Saya Hera Haida. Saya Rahmat. Pendahuluan, lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekulnya terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Vitaminnya larut di dalam lemak, contohnya A, B, E, dan K. Monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, dan terpenoid termasuk dalamnya beta-dastroid dan lain-lain. Lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang, lepas dari wujudnya yang padat maupun cair, yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut diposa. Lemak adalah bentuk energi berlebihan yang disimpan oleh hewan, sehingga jumlah lemak dalam hewan dijadikan bahan pangan ditentukan oleh keseimbangan energi hewan tersebut. Secara praktis, semua bahan pangan hewani mengandung lemak. Bahkan daging sapi rendah lemak mengandung 80% lemak yang memberikan kontribusi. Tujuan: 1. Mengetahui pengertian lemak. 2. Mengetahui peranan lemak. 3. Mengetahui klasifikasi lemak dan minyak. 4. Mengetahui jenis minyak dan lemak. 6. Mengetahui proses pembuatan minyak kelapa sawit. Lemak dan minyak. Lemak dan minyak dapat dibedakan berdasarkan beberapa pergolongan, yaitu berdasarkan kejenuhannya atau ikatan rangkap. Asal lemak jenuh. Contoh-contoh dari asam lemak jenuh antara lain butirat palmitat, struktur CH3, CH2, 2CO2H, sumber lemak susu, stearat CH3, CH2, 14C2H, sumber 3CH2, 16CO2H, sumber lemak hewani dan nabati. Asam lemak tak jenuh. Contoh-contoh dari asam lemak tak jenuh antara lain palmitoleat CH3, CH2, 5CH, sama dengan CH2, 7C2H, lemak hewani dan nabati. Oleat CH3, CH2, 7CH, rangkap 2CH, CH2, 7CO2H, lemak hewani dan linoleat CH3, CH2, 4CH, rangkap 2CH, CH, 2CH, rangkap 2CH, CH2, 7CO, minyak nabati. Linoleat 2H, CH3, CH, CH, 2CH, rangkap 2CH, CH2, CH, CH2, 7CO2, minyak biji rami. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh mempunyai rantai siksik yang dapat cocok satu sama lain, sehingga gaya tarik van der Waals tinggi sehingga biasanya berwujud padat. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon. Asam lemak dengan lebih dari satu ikatan dua tidak lazim, terutama terdapat pada minyak nabati. Minyak ini disebut poliunsatgliserida tak jenuh ganda atau poliunsaturat, cenderung berbentuk minyak. Berdasarkan sumbernya, tabel 4, pengklasifikasian lemak dan minyak berdasarkan sumbernya. 1. Sumber berasal dari tanaman minyak nabati. Keterangannya, biji-biji palawija, contoh minyak jagung, biji kapas, kulit buah, tanaman tahunan. Contoh yang kedua adalah minyak zaitun, minyak kelapa sawit, biji-biji tanaman tahunan. Contoh yang ketiga adalah kelapa, coklat, sawit. Selanjutnya, berasal dari hewan lemak hewani. Keterangannya, susu hewan peliharaan, contoh lemak susu, daging hewan peliharaan. Contoh yang kedua adalah lemak sapi dan oleosterin. Contoh yang ketiga hasil laut adalah minyak ikan sardin, minyak ikan paus. Selanjutnya, berdasarkan kegunaan tabel 5,
Pengklasifikasian lemak minyak berdasarkan kegunaannya. 1. Minyak menara, minyak bumi, yaitu sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah minyak mineral sebagai kegunaannya sebagai bahan bakar manusia. Yang ketiga adalah minyak atsiri oil. Untuk obat-obatan, minyak ini mudah menguap pada temperatur kamar sehingga disebut juga minyak teban. Analisa lemak dan minyak. Analisa lemak dan minyak yang umum dilakukan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan tujuan analisa, yaitu penentuan kuantitatif, yaitu penentuan kadar lemak dan minyak yang terdapat dalam bahan makanan atau bahan pertanian. Penentuan kualitas minyak sebagai bahan makanan yang berkaitan dengan proses ekstraksinya atau ada pemurnian lanjutan, misalnya penjernihan atau refining, penghilang bau atau deodorizing, penghilang warna atau bleaching. Penentuan fisika maupun kimia yang khas ataupun mencirikan sifat minyak tertentu. Angka iodin. Penentuan iodin menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak. Penyusunan lemak dan minyak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iodium yang membentuk senyawa yang jenuh. Banyaknya iodin yang diikat menunjukkan banyaknya ikatan rangkap yang terdapat dalam asam lemaknya. Angka iodin dinyatakan sebagai banyaknya iodin dalam gram yang diikat oleh 100 gram lemak atau minyak. Data ini dapat diperoleh dari angka iodinnya, angka Hecher, Michel, angka Fluxe, angka Kirchner, angka penyebutan indeksi refraksi, titik cair, angka kekentalan, titik percik, komposisi asam lemak dan sebagainya. Pengujian sifat-sifat lemak dan minyak ini meliputi penentuan angka penyambunan menunjukkan berat molekul lemak dan minyak secara kasar. Minyak yang disusun oleh asam lemak berbentuk karbon yang pendek mempunyai berat molekul yaitu relatif kecil akan mempunyai angka penyambunan yang besar dan sebaliknya. Bila mempunyai berat molekul yang besar, maka angka penyambunan relatif kecil. Angka penyambunan ini dinyatakan sebagai banyaknya mgNaOH yang dibutuhkan untuk menyambungkan 1 gram lemak atau minyak. W sampel atau gram. Penentuan angka ester. Angka ester menunjukkan jumlah asam organik yang bersenyawa sebagai ester. Angka ester dihitung dengan selisih angka penyambunan dengan angka asam. Angka ester sama dengan angka penyambunan angka asam. Angka Reicher-Michel menunjukkan jumlah asam-asam lemak yang dapat larut dalam air dan mudah menguap. Angka ini dinyatakan sebagai jumlah NaOH 0,1 N dalam ml yang digunakan untuk menetralkan asam lemak yang menguap dan larut dalam air yang diperoleh dari penyulingan 5 gram lemak atau minyak pada kondisi tertentu. Asam lemak yang mudah menguap dan mudah larut dalam air adalah yang berantai karbon 4 sampai 6. Angka Reicher-Michel sama dengan 1,1 kali dalam kurun TS sampai TB, di mana TS sama dengan jumlah ml NaOH 0,1 N untuk titrasi sampel, TB sama dengan jumlah ml NaOH 0,1 N untuk titrasi blanko. Penentu kualitas lemak. Faktor penentu kualitas lemak atau minyak antara lain penentu angka asam. Angka asam menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang terdapat dalam suatu lemak atau minyak. Angka asam dinyatakan sebagai jumlah miligram NaOH
yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram lemak atau minyak. Angka asam sama dengan ml NaOH kali NaOH kali Bm NaOH. W sampel gram. Penentu angka peroksida. Angka peroksida menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak atau minyak. Angka peroksida sama dengan mLNA 2S2 03 kali NNA 2S2 03 kali 1000. W sampel dalam kurung gram. Penentu asam tiobarbitura atau TBA, lemak yang tenyik mengandung aldehid dan kebanyakan sebagai monoaldehid. Banyaknya monoaldehid dapat ditentukan dengan jalan destilasi terlebih dahulu. Monoaldehid kemudian direaksikan dengan tiobarbiturat sehingga terbentuk senyawa kompleks berwarna merah. Intensitas warna merah sesuai dengan jumlah monoaldehid dapat ditentukan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 528 nm. Angka TBA sama dengan mg monoaldehida atau kilogram minyak. Penentu kadar air dalam minyak dapat dilakukan dengan cara termografimetri atau cara termovolumetri. Kadar air sama dengan AF kali 100%. Kegunaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak merupakan senyawa organik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kegunaan minyak, lemak dan minyak merupakan senyawa organik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun lemak dan minyak antara lain memberikan rasa gurih dan aroma spesifik. Sebagai salah satu penyusunan dinding sel dan penyusunan bahan-bahan biomolekulur, sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena titik didih minyak yang tinggi, maka minyak biasanya digunakan menggoreng makanan di mana bahan yang digoreng itu akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungannya atau menjadikan kering. Sifat-sifat lemak dan minyak. Sifat-sifat lemak fisik dan lemak dan minyak. Bau amis yang disebabkan oleh terbentuknya amin dan licin bobot jenis dari lemak dan minyak biasanya ditentukan pada ukuran kamar. Titik lunak dari lemak minyak ditetapkan untuk mengidentifikasi minyak. Hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak. Ini terjadi karena terdapat sejumlah air dalam lemak dan minyak tersebut. CH2OCRI 1 CH2O CR1 R1COOH CH2O CHOO CR2 tambah 3H2O R1COOH tambah CH2O CHOOCR3 R1COOH CH2 trigliserida asam lemak trigliserida asam lemak gliserol. Penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Bila penyambunan telah lengkap, lapisan air yang mengandung gliserol dipisahkan dan gliserol dipulihkan dengan penyulingan. CH2O 2C CH2 16CH3 CHO2C CH2 16CH3 plus 3 NaOH CH2O2C CH2 16CH3 3CH3 CH2 16
CO2. Na tambah udah. Hidrogenasi. Proses hidrogenasi bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon, asam, lemak pada lemak atau minyak. Pembentukan keton. Keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ekster. Oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara jumlah oksigen dengan lemak atau minyak. Terjadinya oksidasi ini akan mengakibatkan bau tegi atau lemak atau minyak. Perbedaan antara lemak dan minyak pada temperatur kamar lemak berujuk padat dan minyak berujuk cair. Gliserida pada hewan berupa lemak atau lemak hewani dan gliserida pada tumbuhan berupa minyak atau minyak nabati. Komponen minyak terdiri dari gliserida yang memiliki banyak asam lemak tak jenuh, sedangkan komponen lemak memiliki asam lemak jenuh.